yang ingin saya sampaikan, supaya kita ini bisa ke sana, maka kuncinya adalah kita dengan namanya ma'rifat. Jadi kapan hari disampaikan oleh Pak Nur Hasan itu ada ma'rifatul Quran, ada ma'rifatullah, gitu ya. Ada ma'rifatul, ayo apa itu sampai 4 itu ya. Nah, ini kuncinya memang kita harus mengenal. Nah, gitu ya. Kalau sudah mengenal, sebagaimana Nabi Adam dikasih tahu, diperlihatkan, ya. Nah, akhirnya mengenal semua, dan itu namanya ilmu. Al-alama itu namanya ilmu. Makanya kenapa surat pertama yang turun wahyu Allah itu juga tentang ilmu. Jadi Allah merintahkan di dalam surat yang ke-96, ya, surat 96 ayat 1 sampai 5, itu bunyi pertamanya itu ya Iqra, wocon sampai berapa kali? Iqra. Ya. Nah, jadi coba kita lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya, yang bergelar semuanya itu. Ternyata mereka itu yang akademisnya tinggi, yang memiliki jenjang akademiknya bagus, ya. Sampai selesai sarjana, spesialis, S2, S3 dan seterusnya sampai S berapa ya? Ada orang yang kalau ditulis tuh ono sampai 10 makanya. Profesor, dokter, haji, SHM, AG, oh sampai masya Allah ditulis di waktu saya baca itu di pojok-pojokan itu perapatan. Itu calon dari mana? Lah itu lebih dari 10. Masya Allah, ini nek wong nggak pinter kan nggak iso, ya. Nah, tapi pinter yang bagaimana? Nah, itu ya. Jadi kalau bisa sesuai Al-Quran surat Ali Imran tadi itu, ya orang yang pinter tapi akhirnya takut kepada Allah. Dan memang bunyinya begitu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11. Allah akan mengangkat derajat yang tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi beriman. Nah, itu nanti derajatnya sampai di surga. Tapi kalau hanya pinter tok tidak beriman, celaka, dan dipastikan celaka. Tidak beriman, gitu ya. Maka alhamdulillah kita semuanya sudah pernah di dalam Al-Quran tadi itu yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum. Jadi kita ini membaca, diajari membaca, kemudian kita belajar di sekolah, minimal kita ini pernah sekolah. Yatadarasuna itu akhirnya dari madrasah itu. Madrasah itu bahasa Indonesianya ya sekolahan. Ono sekolah dasar, menengah, atas, sampai sekolah tinggi, gitu ya. Nah, itu namanya madrasah. Aslinya madrasah itu namanya. Nah, tapi kalau sudah tingkatnya MA, aliyah, itu sebenarnya sudah aliyah itu sudah tinggi sebagaimana perguruan tinggi. Jadi kalau di luar negeri itu aliyah itu sudah perguruan tinggi. Nah, kita setingkat SMA. Ali itu tinggi.
Nah, kalau orang sudah pernah mengenyam pendidikan di situ, itu tidak lagi disebut dengan sekolah, tapi kuliah, gitu ya. Kuliah. Artinya apa? Lain dengan kita sekolah. Kalau kuliah itu asalnya dari kata kulun. Kulun itu artinya masing-masing atau setiap. Menjadi kuliah itu artinya orang itu mempelajarinya itu secara menyeluruh. Kuliah. Jadi makanya di sana disebut dengan universal, bahasa kitanya universitas. Jadi sekolah pendidikan tinggi yang tinggi itu menjadi namanya university atau universitas, supaya memiliki cara berpikir yang menyeluruh, yang global, yang tidak licik, yang tidak sempit. Tetapi orang yang kuliah itu memiliki pemikiran yang luas, yang universal. Nah, makanya namanya saja sudah berubah menjadi universitas atau university. Itu artinya adalah universal, supaya menjadi manusianya manusia yang universal, yang menyeluruh, sesuai dengan katanya sebutan daripada muridnya tadi itu sudah kuliah. Kuliah itu juga artinya kalau berpikir itu menyeluruh, kuliah. Jadi artinya orang-orang yang berada di sana tingkat tinggi itu jadi memiliki pemikiran yang mendalam, memiliki pemikiran berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Jadi kalau kita dulu yang S1 itu ya buat karya tulis namanya skripsi gitu ya. Nah, kalau S2 itu namanya tesis gitu. Kalau S3 itu namanya disertasi. Nah, makanya yang dari sekarang itu mungkin anak-anak sudah tingkat SMK atau SMA itu ada namanya jurnal-jurnal karya tulis, karya tulis kecil-kecilan. Nah, itu nanti kalau di perguruan tinggi itu namanya membuat karya tulis ilmiah terakhir, itu namanya skripsi. Ya, itu sudah peningkatan bagus, mulai dari proyek-proyek bikin ini itu ya, itu di tingkat berarti ada kemajuan ya. Nah, Bapak sekalian, jadi kembali ke munasabatul ayah, supaya kita juga diharapkan begitu. Orang Islam itu berpikirnya secara mendalam, secara teliti, secara akademis. Nah, kemudian akhirnya kalau bisa menelurkan, menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu hampir sama dengan tingkatan-tingkatan ilmu tadi. Jadi di dalam Al-Quran itu belajar yang saya katakan level, dikatakan terendah ya bisa juga terendah. Jadi bagaimana kita ini bisa membaca Al-Quran, itu level yang paling rendah. Di situ dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 itu namanya membaca, gitu ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, yaitu orang-orang yang telah kami beri kitab suci kemudian mau membacanya. Nah, ini level yang paling membaca. Maka itu pun tidak gampang. Jadi ada ilmunya. Ya apa sih maca Al-Qur'an sing bener? Dawa cendeke. Gitu. Nah, ini tidak gampang. Ini harus dipelajari sejak dini. Makanya anak-anak kita dengan TPQ dengan itu
dengan maksud mengenal Al-Quran, memiliki ilmu, tahu baca Al-Quran.